Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu limpahan nikmat, hidayat serta inayahnya, sehingga sampai pada hari ini kita bisa merasakan itu semua. Terlebih-lebih nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Selanjutnya tak lupa pula kita sholawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sang revolusioner sejati yang mampu merubah peradaban dari zaman yang gelap gulita atau zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islamiyah yang pada hari ini kita rasakan. Dan alhamdulillah. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas terkait tugas yang diberikan oleh Ibu Dende Ratna. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar, mahasiswa semester 2 PPKN di Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu terkait dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintah. Nah, baiklah, kita mulai dari definisi. Apa sih pengertian asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintah? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas mengandung beberapa arti. Asas dapat mengandung arti sebagai dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dasar, cita-cita atau perkumpulan organisasi. Nah, hukum dasar. Jadi, bertitik tolak dari arti harfiah asas yang dikemukakan di atas, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai dasar umum dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Asas adalah dasar, pedoman, atau yang dianggap benar dan menjadi tujuan berpikir serta prinsip yang menjadi pegangan. Oleh karena itu, asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Asas-asas pemerintahan mencangkup rambu-rambu perilaku, aktor pemerintahan atau rule of conduct, dan asas-asas organisasi pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Siapa yang peduli asas? Mungkin hanya kalangan akademisi. Padahal asas hukum adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan interpretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang seharusnya berisi perintah, larangan, dan kebolehan. Pada berbagai
pemerintahan negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara lainnya yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum menurut Taliziduhu adalah asas-asas pemerintahan sebagai tercantum dalam pedoman dan peraturan-peraturan. Asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah. Asas-asas pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku aktor pemerintahan atau rule of conduct dan asas-asas organisasi pemerintahan. Dalam ilmu pemerintahan, asas-asas penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia akan banyak membicarakan asas-asas tentang penyelenggaraan pemerintah secara umum, asas keahlian atau fungsional, dan asas pemerintahan di daerah. Pembahasan asas pemerintahan di daerah lebih banyak menguraikan dalam hal hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Asas fungsional dan asas kedaerahan serta hubungan keduanya melahirkan keserasian dan kinerja yang baik dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan-hubungan itulah yang akan menggambarkan kondisi sistem pemerintahan yang sesungguhnya. Nah, kondisi ini pula kemudian membentuk pedoman antara pemerintah dan yang diperintah, sehingga melahirkan nilai-nilai pemerintahan yang baik. Istilah asas pemerintahan yang baik di beberapa negara ada beberapa. Yang pertama, di Belanda dikenal dengan Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur. Di Inggris dikenal dengan The Principle of Natural Justice. Di Prancis dikenal dengan Les Principaux Généraux du droit contournier publicum. Di Belgia dikenal dengan Algemene Rechtsbijzellen. Di Jerman dikenal dengan Verfassung Spinzipe. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sini menurut Jazim Hamidi sebagaimana yang dikutip Ridwan, asas-asas pemerintahan umum yang baik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Kedua, mewujudkan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai administrasi negara yang berwujud penetapan dan atau benchmarking. Dan yang ketiga, sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Nah, adapun menurut Ridwan, fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah yang pertama, bagi administrasi negara atau pemerintah berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, bagi masyarakat
sebagai pencari keadilan berfungsi sebagai dasar gugatan. Nah, yang ketiga, bagi hakim PT UN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Yang keempat, bagi badan legislatif, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan dalam merancang undang-undang. Nah, selanjutnya macam-macam asas umum pemerintahan. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas ini menghendaki adanya stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali. Bahkan, sekalipun keputusan itu mengandung kekurangan. Sekali Badan Tata Usaha Negara melakukan pencabutan terhadap suatu keputusan yang dikeluarkannya, bisa menimbulkan kesan negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Tata Usaha Negara itu. Termasuk dalam pengertian ini adalah suatu keputusan tidak boleh berlaku surut. Salah satu contoh kasus yaitu putusan Dewan Dibanding Perdagangan dan Industri nomor 26 Juni 1957, di mana suatu izin tidak boleh ditarik kembali walaupun kemudian diketahui bahwa izin itu diberikan karena suatu kesalahan yang dilakukan sendiri oleh instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Dengan demikian, asas ini juga menghendaki agar suatu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara hendaklah ditanggung sendiri, tidak menjadi resiko pihak yang menerima keputusan. Hak seseorang yang telah menerima suatu keputusan harus dihormati oleh Badan Tata Usaha Negara. Yang kedua, ada asas keseimbangan. Asas ini berkenaan dengan keseimbangan antara hukum yang dikenakan terhadap seseorang pegawai dengan kelalaian pegawai yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan asas keseimbangan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, perlu ada kriteria yang jelas mengenai macam-macam pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seorang pegawai, supaya perbuatan yang sama tidak dilakukan oleh orang yang berbeda dikenai hukuman yang sama, sehingga keadilan dapat diselenggarakan. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Yang ketiga, penegakan hukum dan penjatuhan hukum perlu dilaksanakan oleh suatu instansi yang tidak memihak, misalnya oleh badan peradilan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini mengandung arti bahwa pejabat administrasi negara pada hakikatnya harus mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Dengan perkataan lain, jangan sampai terjadi bahwa tindakan yang dilakukan pejabat administrasi negara terhadap seseorang bertentangan dengan tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, meskipun pada dasarnya terdapat persamaan pada kedua kasus. Nah, yang keempat, ada asas bertindak cermat. Yang keempat, ada asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat. Contoh kasus:
Putusan Mahkota tanggal 14 Agustus 1970 dengan maksud untuk mencegah kerusakan dan penyakit gigi oleh Sekretaris Kesehatan Masyarakat telah dikeluarkan suatu perintah agar dimasukkan bahan fluorid ke dalam air minum. Ternyata tidak semua warga masyarakat tahan terhadap obat tersebut. Bagi mereka yang tidak tahan, kemudian menuntut juga agar terhadap mereka diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh air yang tidak dicampur fluorid. Dalam pemeriksaan banding, perintah sekretaris tersebut dinyatakan batal. Nah, yang kelima, asas motivasi. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan yang jelas, benar, dan adil. Perlunya motivasi dimasukkan dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan yang dikeluarkan keputusan. Yang keenam, asas tidak mencampur adukan kewenangan. Asas ini berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat administrasi negara untuk menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan tersebut. Jadi, suatu kewenangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipergunakan untuk kepentingan umum, tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, yang ketujuh, asas permainan yang layak. Asas ini berkenaan dengan prinsip bahwa badan atau pejabat administrasi negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Nah, selanjutnya yang kedelapan, asas keadilan atau kewajaran. Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara mengandung arti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara hendaklah dilakukan secara proporsional, sesuai dan selaras dengan hak setiap orang. Aspek kewajaran dalam setiap keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara menghendaki supaya setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, seperti nilai agama, nilai budaya, ekonomi sosial, dan dapat diterima oleh akal sehat. Selanjutnya yang kesembilan, ada asas meniadakan akibat keputusan yang batal. Asas ini menghendaki supaya pejabat administrasi negara meniadakan semua akibat yang timbul dari suatu keputusan yang kemudian dinyatakan batal. Sebagai contoh, seorang pegawai dipecat karena diduga melakukan suatu kejahatan. Akan tetapi kemudian pengadilan memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Dalam hal ini, surat pemecatan tersebut harus dianggap batal, sehingga pegawai yang bersangkutan harus diterima kembali bekerja dan dikembalikan pada jabatan atau posisi sebelum dipecat. Nah, yang ke-10, ada asas menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan pada penduduk. Alat-alat pemerintahan yang harus memperhatikan asas-asas ini dengan seksama, sehingga oleh karenanya terhadap suatu harapan yang telah terlanjur diberikan kepada seseorang tidak boleh ditarik kembali. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam tindakan itu, maka kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaian itu harus ditanggung oleh
alat pemerintahan secara konsekuen dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Selanjutnya, asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Maksudnya adalah agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga negara. Asas ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari negara demokratis, karena suatu negara hukum yang demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Selanjutnya ada asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebaiknya diberikan kebebasan dan keluasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan. Sebab peraturan perundang-undangan selalu mengandung kecacatan bawaan, yakni tidak selalu menampung segenap persoalan. Untuk itulah, pejabat administrasi negara perlu diberikan keleluasaan untuk bertindak supaya dapat menyikapi persoalan-persoalan baru yang timbul dalam masyarakat. Selanjutnya, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Nah, asas ini menghendaki supaya pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu mengedepankan kepentingan umum sebagai kepentingan segenap orang. Selanjutnya, adapun menurut peraturan perundang-undangan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia didefinisikan dalam pasal 3 dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Nah, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Asas ini adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya yang kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, baiklah, itulah tentang pemaparan atau penjelasan terkait dengan materi asas dan prinsip pemerintahan negara. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.